Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Goib Dijunjung. Cerita yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Duda Tamfan 88. Untuk kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hari pertama bekerja adalah hari yang sangat panjang. Waktu seakan berjalan 18 kali lebih lambat dari biasanya. Entah berapa kali sudah aku melihat jam tanganku yang tiap detiknya seakan tak mau berjalan. Sore hari pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 4 saat sirene berbunyi memaksa kami semua untuk menghentikan kegiatan. Rasa lelahku seharian terbayar sudah dengan perasaan lega mendengar alunan sirene yang menurutku aneh itu. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, kulangkahkan kakiku mengikuti Andri kembali ke rumah panggung. "Dra, mandi, ayo," ujar Andri padaku yang sedang merebahkan diri di teras rumah panggung. "Di mana?" "Aku loh nggak lihat kamar mandi," ujarku polos. "Di bawah, belakang pondokan yang tadi, agak turun ada sungai," ujarnya dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah bawah. "Rame-rame?" ujarku bingung. "Enggak, kalau malam kita berempat aja sama Pakde Slamet, Pakde Sukun yang lainnya pulang pakai motor," ujarnya sambil meninggalkanku turun ke bawah. "Tunggu Ndri, ikut," ujarku sembari bergegas mengambil handuk. Tak jauh memang. Mungkin hanya berjarak 200 meter dari rumah panggung yang berada di atas. Tapi dari sisi manapun aku melihatnya, sungai ini seperti berada dari dunia yang lain. Bukan karena keangkerannya, tapi air yang bening ini adalah sebuah hal yang seumur hidupku baru pertama kali melihatnya. Sungai dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter yang terlihat hingga dasar, dan ikan yang berenang pun terlihat. Tanpa menunggu lama, Andri pun melepas semua pakaiannya dan melompat ke dalam air. Iya, semua pakaiannya tanpa terkecuali. "Ayo Ndra," ujarnya padaku. Agak risih aku menanggapi seorang pria bertelanjang bulat memanggilku. "Aku yang di sana aja Ndri," ujarku sambil meninggalkan Andri. "Masih baru, masih malu," ujar Mas Tony yang entah sejak kapan sudah ada di belakangku. "Loh, gak balik Mas?" tanya Andri. "Ndak Andri, lagi males aku nih," ujarnya menyusul Andri melompat ke dalam sungai. "Ya wes Ndra, hati-hati yo," ujar Mas Tony melambaikan tangan. Sakit perut juga jika membayangkan bahwa yang melambaikan tangan padaku adalah seorang laki-laki bertelanjang. Setelah berjalan hampir 50 meter dan yakin tak ada seorang pun, aku pun membuka pakaian dan melompat ke dalam air. Air terasa sangat segar membasahi setiap bagian dari tubuhku saat aku mulai berenang ke arah tengah. Tapi tunggu, nggak ada anaconda kan? Syuting anaconda di Kalimantan kan? Pikirku yang mulai panik dengan kesepian di sekitarku. Mas, naik Mas. Ada nenek Mas," teriak seorang wanita mengagetkanku. "Oh Majang, bidadarinya Jakarta Rupa ini," ujarku dalam hati karena melihat seorang wanita yang sangat cantik, berambut panjang dengan mengenakan kain yang menutupi dadanya hingga ke bawah, sedang berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya padaku. "Kenapa Mbak?"
Ujarku dengan membalas lambaian tangannya dan tersenyum semanis mungkin. Ada nenek. Naik mas, naik cepat, teriaknya dengan nada panik. Sejenak aku sadar. Perempuan, tengah hutan, sendirian. Ada yang gak beres nih, ujarku dalam hati dan langsung berenang ke pinggir. Tanpa pikir panjang aku pun naik dari sungai dan kembali mengenakan pakaianku. Saat aku melihat ke seberang, wanita tadi sudah tidak terlihat. Kemana dia? Ujarku pelan. Teriak-teriak ada nenek, terus hilang. Makin gak beres ini, gumamku. Sebuah suara keras di tengah sungai menghasilkan riak yang cukup besar, mengagetkanku. Lari mas! Tiba-tiba perempuan itu tepat berada di belakangku dan menyuruhku pergi. Seketika itu pula merinding menjalar ke setiap inci dari tubuhku dan aku berlari sekencang-kencangnya. Mas Ton, Dri! Teriakku keras pada Mas Tony dan Andri yang terlihat sedang mengenakan pakaian. Lah, kenapa Ndra? Baru kita mau nyusul ke sana. Ujar Mas Tony bingung melihatku ngos-ngosan setelah berlari. Ada nenek mas di sana. Teriak-teriak dia. Ujarku sambil mengatur nafas. Serius kamu? Ujar Andri panik. Tapi Ndra, mana ada buaya teriak-teriak? Ujar Mas Tony bingung. Hah? Nenek mas, bukan buaya. Tadi ada perempuan di sana mas. Teriak-teriak ada nenek. Begitu. Ujarku panik. Dri, kita ambil senapan. Gak diberesin sekarang dia bisa ngancam yang lain nanti. Ujar Mas Tony langsung berlari kembali ke atas. Apa? Malah ditinggalin gue. Keluhku dalam hati sambil mengikuti mereka. Kami akhirnya tiba di pondokan tempat kami beristirahat tadi siang. Mas Tony terlihat membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil 2 pucuk senapan angin laras panjang dan memberikan salah satunya pada Andri. Ndra, kamu tunggu di sini apa mau ikut? Tanya Andri padaku. Bentar-bentar, sebenarnya kita ngejar apa sih? Itu tadi orang loh mas, cewek cakep juga. Masa mau kalian tembak? Ujarku emosi. Dia tadi bilang ada nenek kan Ndra? Nenek itu buaya. Kalau perempuan itu, dia kayaknya orang pribumi. Udah jangan kelamaan. Ayo, keburu pergi dia. Ujar Mas Tony. Perempuan itu suku pribumi. Dayak. Gimana dia tadi nyebrang jadi gak basah? Pikirku membayangkan wanita tadi sambil mengikuti langkah Andri dan Mas Tony. Matahari sudah mulai gelap saat kami sibuk menyusuri sungai tempat di mana aku mandi dan melihat perempuan tadi. Awas Ndra, jangan deket air. Dia bisa nyamber sekitar 3 meter dari air. Ujar Mas Tony mengingatkanku. Sontak saja aku langsung melompat sejauh mungkin dari pinggir air. Kamu yakin di sini Ndra? Ujar Andri sambil memperhatikan sekitarnya. Iya. Dia tadi di seberang sana, di atas pohon yang tumbang ke air. Pas saya naik dari air, dia hilang. Terus tiba-tiba perempuan itu ada di sini teriak-teriak lagi. Ujarku menjelaskan dengan serinci mungkin. Bukan cewek. Buset nih anak, pikirannya cewek aja. Neneknya di mana? Ujar Andri emosi hingga Mas Tony tak bisa menahan tawanya. Saya gak paham. Emang sih dia teriak-teriak nenek. Saya gak lihat nenek-nenek tadi. Saya takut terus ya lari. Mana saya tahu kalau nenek itu buaya. Ujarku dengan putus asa. Tapi tadi sih ada riak kayak binatang gede di sana. Lanjutku sambil menunjuk ke arah tengah sungai. Tiba-tiba,
Sesuatu yang besar bergerak di air dengan jarak sekitar 10 meter ke tengah sungai dari arah kami. Seketika aku kaget dan langsung memperagakan gerakan silat yang sangat terlihat aneh. Tak ada kata-kata keluar dari Mas Tony dan Andri. Mereka berdua sangat fokus dengan riak yang tertinggal di air. Sejenak aku mengaguminya. Inilah pemburu profesional. Tapi, Dri, udah pernah buru buaya kah? Ujarku pelan pada Andri yang sedang mengarahkan senapannya ke air. Belum. Mas Tony mungkin pernah. Ujarnya sambil melirik Mas Tony. Aku juga belum. Ujar Mas Tony gugup dan sedikit gemetaran. Memperhatikan mereka berdua, aku tersadar sesuatu yang teramat ganjil. Mas Ton, kulit buaya kan tebel ya? Pakai senapan angin begini tembus kah? Bukannya cuma geli, ujarku polos. Mendengar perkataanku, Mas Tony dan Andri langsung terdiam dengan keringat keluar dengan deras di dahi mereka. Perlahan tapi pasti, seekor buaya yang sangat besar naik ke permukaan di seberang sungai. Mulai dari kepalanya yang basah hingga ekornya. Dia hanya diam mematung dengan membuka mulutnya. Warnanya putih kekuningan dengan banyak bintik hitam. Tapi yang paling mengerikan adalah ukurannya. Kutebak jika panjangnya mencapai 5 meter. Mas Ton, Dri, nenek, ujarku gemetaran. Memang sang nenek ada di seberang sana, berjarak kira-kira 20 meter. Tapi dengan ukurannya dan senjata yang kami miliki, cukup membuat nyaliku ciut. Jika Rian mungkin aku bisa membedakannya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti arti dari diamnya mereka. Apakah takut atau fokus? Mas Tony sudah mengambil ancang-ancang akan menembak. Ketika sebuah tangan yang kurus menahan ujung dari senapan yang ia pegang. Dek, siapa? Pikirku dalam hati karena kini di depan kami ada seorang laki-laki dengan pakaian khas suku mencegah Andri dan Mas Tony untuk menembak. Kami bertiga benar-benar mematung, tanpa bisa bergerak sama sekali. Terdengar suara langkah di sekelilingku, bukan satu, tapi banyak. Perlahan aku bisa bergerak dan melihat sekeliling, dan ternyata entah dari mana datangnya, sekarang kami dikelilingi oleh sekitar 20 orang laki-laki dengan pakaian khas suku membawa senjata parang yang sangat mirip dengan milik Pak Dion. Di depan kami walaupun jauh ada buaya yang sangat besar. Di sekitar kami sekarang ramai orang-orang membawa pisau besar. Sebentar, aku teringat akan mimpi saat aku tertidur di kebun Pak Dion. Mereka sekilas terlihat sama, tapi entah bagaimana menggambarkan kengerian ini. Orang yang tadi mencegah kami menembak berdiri di depan kami dan mengisyaratkan kami untuk mundur, dan tanpa perlawanan sedikit pun kami menurutinya. Entah bahasa apa yang keluar dari mulut orang itu. Dia berkata-kata sambil mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakannya. Kami bertiga hanya bisa diam dan takjub dengan apa yang kami lihat. Iya, salah satu dari mereka berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Perlahan tapi pasti. Langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek hingga jarak cukup dekat. Dan dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan, tak ada gerakan dari sang nenek. Dia seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas. Kalian ikut saya ya, kita makan sama-sama, ujar lelaki yang berada di depan kami. Aku hanya mengerang, dan belum sempat aku menjawab Mas Tony langsung mengiyakan ajakan orang itu. Diam, ke pohonan kita nanti, ujar Andri berbisik sangat pelan padaku. Dia ngomong bahasa Indonesia, ujarku membalas bisikannya. Langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sebatas remang senja. Tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu
kini terikat pada sebatang kayu dan 2 orang dari mereka mengangkatnya. Hanya berdua, tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu, yang kutebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kg. Kami menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki, dan terlihatlah nyala api dari sebuah pemukiman. Sepanjang perjalanan tak ada satupun dari kami bertiga yang berani mengeluarkan suara, hanya saling lirik dan mengangguk. Rumah-rumah panggung berjejer dengan rapi, dan api unggun besar di tanah lapang yang berada tepat di tengah dari pemukiman ini. Ini gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, ujarku dalam hati melihat kehidupan yang begitu ramai. Setidaknya seharusnya terlihat asap dari kegiatan orang-orang ini di tempat kami bekerja tadi. Jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin hanya berkisar 300-500 meter. Mustahil tidak diketahui jika di sini ada pemukiman seramai ini. Atau mungkin hanya aku yang tidak tahu. Sepertinya tidak. Melihat mimik wajah ketakutan mereka, sepertinya mereka berdua juga baru menyadari keanehan ini. Atau mungkin ini seperti yang diceritakan Pak D tadi siang. Pikiranku benar-benar kacau saat ini. Sial, Om Genta baru ketemu satu keluarga tak kasat mata. Ceritanya udah keren banget gitu. Gimana kalau dia kemari ketemu satu kampung gak kasat mata begini? Gimana kerennya ceritanya dia nanti? Ujarku dalam hati antara takut dan kagum dengan apa yang terlihat di depanku. Kalian istirahat dulu di sini, ujar lelaki yang memandu kami bertiga dengan menunjuk sebuah balai dengan jarak yang dekat dengan api unggun, sehingga kami bisa melihat segala kegiatan yang ada di sekitar kami. Langit malam tanpa cahaya lampu, hanya api besar di hadapan kami yang memberikan cahaya. Entah sudah sejak kapan mereka telah selesai menguliti buaya itu. Maaf ya mas, tadi saya ngagetin, ujar seorang wanita yang tiba-tiba ada di sampingku. Dek, ujarku terkejut. Iya, gak apa-apa, makasih banyak, ujarku dengan senyum semanis mungkin kepada perempuan yang tadi sore kukira adalah bidadarinya Jaka Tarub. Tapi, di mana Mas Tony dan Andri? Aku berdiri meluaskan pandangan di tengah cahaya remang dari beberapa obor dan api untuk mencari Mas Tony dan Andri yang tiba-tiba menghilang. Jika aku berteriak pasti dianggap tak sopan oleh orang-orang di sekitarku. Kamu nyari apa mas? Ujar wanita itu bingung melihatku celingukan panik. Iya, maaf, kamu lihat temanku yang bareng aku nggak? Tadi ada di sini, ujarku dengan tetap melihat ke sekelilingku. Enggak mas, kamu sendirian kok. Dari kamu datang kamu sendiri, ujarnya polos. Mana ada, tadi aku bertiga, aku Mas Tony sama Andri, ujarku sedikit membentaknya. Lucu kamu mas kalau panik, ujarnya dengan tersenyum. Pemandangan indah di tengah remang cahaya malam, apalagi saat angin berembus pelan menggerakkan rambut panjangnya. Aku tak mau terlarut dalam keindahan ini. Sekarang 2 orang temanku hilang. Jika mereka dalam bahaya, entah apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Tapi tunggu, jika wanita ini berasal dari suku ini, kenapa kulitnya begitu bersih terawat? Rambutnya juga bukan seperti wanita yang tidak memakai sampo. Bahkan jika terkena angin, aku jamin wanita yang ada di iklan sampo TV tak ada apa-apanya. Dan juga dia berbahasa Indonesia dengan baik. Kami memang tradisional mas, tapi kami juga gak buta peradaban, ujarnya tiba-tiba, seakan tahu apa yang aku pikirkan. Aku benar-benar terlihat bodoh. Kamu bisa lihat pikiranku, ujarku gugup merasa tak ada lagi privasi yang bisa aku sembunyikan. Enggak, aku cuma diajari sedikit aja supaya bisa tahu niat seseorang dari hatinya. Oh iya,
kamu bisa panggil aku Ida, ujarnya lembut. Berarti kamu bisa tahu dong kalau aku nyari temanku. Di mana mereka? Ujarku dengan sedikit membentaknya. Tahu kok, bentar lagi mereka kesini. Kamu tenang aja. Ujarnya sedikit meyakinkanku. Entah ragu, senang, atau panik yang kurasakan sekarang. Tapi di suasana remang bersama seorang wanita yang sangat jauh dari kata jelek, cukup untuk membuat rasa jenuhku menghilang. Sial, apa yang kupikirkan? Ini di tengah hutan. Sadar, Ndra, sadar. Ujarku dalam hati untuk menenangkan diri. Sejenak aku teringat mimpi kemarin, seorang pria membawa 2 buah kepala di tangannya. Jangan kepala mereka berdua. Tidak, pikiranku mulai tidak karuan. Tak lama kemudian Andri dan Mas Tony muncul dari kegelapan malam bersama seorang pria di belakang mereka. Loh, Ida mana? Ujarku dalam hati saat sadar ternyata di sampingku tidak ada siapapun. Tapi setidaknya aku sedikit tenang saat tahu kepala kedua temanku masih ada di tempat yang seharusnya. Tapi kenapa mereka berdua terlihat pucat dan lesu? Kalian berdua dari mana? Ujarku memecah suasana karena sejak datang mereka tak berucap sepatah kata pun. Enggak apa-apa, Ndra, ujar Mas Tony lesu. Di saat seperti ini mungkin tidak menanyakannya lebih lanjut adalah pilihan yang bijaksana. Tak lama Ida datang dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan sepiring daging yang telah matang. Yang kupikirkan bukan apakah itu daging buaya atau bukan, tapi ternyata mereka juga punya cangkir dan piring yang terbuat dari kaca. Apakah mereka tidak seprimitif yang aku kira? Di mana sebenarnya aku ini? Pikiranku benar-benar semakin kacau, ditambah dengan diamnya mereka berdua. Mereka benar-benar ramah dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Tak segarang penampilan mereka yang terlihat garang, dengan tato dan parang yang tergantung di pinggang para lelakinya. Untuk sejenak semua kengerian ini sirna, hingga seseorang yang dipanggil Roy bertanya padaku. Kemarin dapatkah burungnya? Ujar Roy sambil tertawa kecil. Yang mana ya bang? Ujarku dengan rasa heran dan takut bercampur aduk di kepalaku. Yang kemarin kamu siulin di hutan sana. Abis nabrak saya kamu terus lari. Ujarnya santai. Hah? Serius bang? Saya benar-benar gak lihat bang, beneran. Ujarku panik. Ternyata dialah dinding tidak terlihat yang kutabrak kemarin. Tapi tunggu, letak kebun Padion sepertinya jauh untuk kesini. Bagaimana dia? Kamu harusnya kalau mau melihara minta aja izin dulu sama Dato. Kemarin kamu udah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan? Makanya kamu ditegur Dato. Ujarnya panjang lebar sambil menghisap rokoknya hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal. Wah, maaf sekali, saya benar-benar gak tahu. Ujarku lesu penuh rasa bersalah. Tapi Dato yang mana ya bang? Lanjutku. Baju merah, jawabnya ketus. Dek. Mendengar jawaban Roy seketika membuatku teringat sosok berbaju merah yang kemarin memperlihatkan sosoknya di depanku. Tak pelak rasa merinding langsung menyeruak di tubuhku. Aku benar-benar tak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya tertunduk lesu. Di tengah beberapa orang yang mengobrol saat ini aku benar-benar merasa sendirian. Malam semakin larut, entah sudah jam berapa karena handphoneku sudah mati karena kehabisan baterai. Hingga Andri berinisiatif untuk berpamitan. Walaupun sempat dicegah oleh salah satu lelaki bernama Diar. Dengan bantuan penjelasan dari Mas Tony akhirnya kami diperbolehkan pulang. Saya antar sampai ke atas, ujar Roy pada kami dengan mengambil salah satu obor. Akhirnya kami pun meninggalkan perkampungan ini. Saat berjalan tiba-tiba tanganku dipegang oleh seseorang. Loh,
Ida, bukannya kamu udah tidur? Ujarku terkejut. Kamu hati-hati ya mas kerjanya. Sama, aku belum tahu nama kamu. Ujarnya dengan senyum di wajahnya. Sumpah, sinar bulan pasti akan kalah dengan cahaya yang ada di depanku saat ini. Bukannya kamu bisa baca pikiranku? Ujarku menggodanya. Aku pengen dengar dari mulut kamu aja, bolehkah? Ujar Ida. Aku Ganindra, panggil aku Indra. Jawabku dengan nada segagah mungkin. Sampai ketemu lagi Mas Indra, ujarnya lembut. Aku hanya tersenyum dan berbalik menyusul ketiga orang di depanku. Enggak, jangan deh. Gue ngeri ketemu kalian lagi, ujarku dalam hati. Tapi, maaf. Mau kok, mau. Lanjutku sambil menoleh ke arahnya. Saat teringat bahwa Ida bisa membaca pikiranku. Ida tersenyum sangat manis. Dan sebuah kabut tertiup angin menghilangkan Ida beserta perkampungan di belakangnya. Sontak saja aku langsung berlari menyusul Andri dan Mas Tony. Dua orang yang ada di rumah panggung sudah tertidur lelap saat kami kembali. Andri dan Mas Tony langsung berbaring di tempatnya masing-masing. Entah apa yang mereka alami hingga menjadi sekaku ini. Aku pun ikut merebahkan tubuhku di tempat yang dekat dengan jendela, berharap mendapatkan angin sejuk untuk mengantarku ke alam mimpi. Hari-hari bekerja berjalan seperti biasanya, dan aku sudah mulai lancar dengan posisiku di pekerjaan ini. Orang-orang suku kemarin sama sekali tak menampakkan dirinya lagi sejak malam itu. Malam itu Mas Tony mengatakan padaku untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Tapi sejak malam itu Mas Tony dan Andri jadi lebih pendiam. Bukan hanya kepada aku, tapi kepada semua orang. Ini malam ke-6. Semuanya berjalan sangat lancar. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat aku membawa secangkir kopi dan duduk di sebuah batu besar, tak jauh dari rumah panggung yang bisa dibilang sekarang adalah rumahku. Tidak ada sinyal internet. Hanya ada 1 atau 2 batang sinyal reguler yang mampir ke handphoneku. Sore tadi ada sebuah SMS masuk dari Rian yang menanyakan kabarku, dan tak bisa ku balas karena ternyata aku pun tidak memiliki pulsa. Kangen seseorang ya Mas Indra, ujar suara seorang wanita mengagetkanku. Sontak saja aku langsung terjerembab jatuh ke tanah dari batu yang licin. Ah, Ida, datang bilang-bilang dong, ujarku kesal. Maaf deh, aku gak tahu, ujarnya tersenyum manis. Bohong lah, loh bajumu, jawabku sambil membersihkan baju dan sarungku, dan bingung melihat Ida sekarang mengenakan pakaian yang modern yang sopan. Kaos lengan panjang dan celana jeans yang tidak ketat. Kan udah aku bilang, kami ini gak buta peradaban, ujarnya santai. Kok tega ya malah ninggalin kamu? Lanjut Ida sambil duduk di sampingku. Bisa gak kamu gak masuk ke pikiranku? Ujarku tegas tanpa melihat ke arahnya. Maaf Mas Indra, aku cuma bingung aja. Niat buruk sama sekali gak aku lihat dari kamu. Kerja keras buat dia, tapi dia tega ya? Ujarnya dengan nada sendu. Gak semua yang aku kasih itu baik di mata dia. Ya aku yang salah, terlalu fokus sama kerjaanku, sampai aku lupa kalau dia itu istriku. Aku lupa nyisain waktu buat dia. Karena itu aku ke Kalimantan, mulai semuanya dari awal. Walaupun kayaknya udah terlambat karena umurku udah gak bisa dibilang remaja, tapi gak bisa dibilang terlambat juga buat nyusun hal baru, ujarku panjang lebar. Aku kagum sama kamu, ujarnya lembut dengan suara yang pelan. Makasih, ujarku menengok ke arahnya. Dek, Ida menghilang.
Dia sudah tidak ada di sampingku. "Dak, please, tolong jangan nongol terus ngilang sesuka jidatmu," ujarku kesal di kesunyian malam. Batang demi batang rokok sudah kuisap, menemani kesendirianku. "Kenapa lo tega?" Aku berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit yang penuh bintang. Aku kuat, dan aku memang kuat. Tapi malam itu aku benar-benar menangis sejadi-jadinya. "Dra, kamu libur aja hari ini? Udah 13 hari kamu kerja belum libur," ujar Pak Sami yang entah sudah sejak kapan telah ada di depan pintu. "Hah? Terus saya mesti ngapain, Pak?" ujarku penuh kebingungan. "Ya istirahat aja dulu," ujarnya sambil memberikan bungkusan yang berisi persediaan makanan pada Mas Tony. "Ya udahlah," ujarku sambil melangkah keluar menuju teras. Matahari pagi telah menghilangkan embun dan kabut. Burung-burung juga sudah mulai bersaut-sautan. Aku melihat beberapa orang sudah mulai menuju ke tempat mereka masing-masing untuk memulai kesibukannya. Pasti hari ini akan membosankan, ujarku dalam hati dengan pikiran yang melayang entah kemana. Gue udah jelajahin Cirebon sampai ke Kalimantan, tapi gue tetap gak bisa ngalahin bapak gue sendiri. Semuanya gue lakuin buat bikin bapak gue tuh mau ngomong sama gue. Di tanah kelahiran gue di Banten diajarin gimana bertahan dari serangan orang, gimana nyembuhin luka gue. Di Cirebon gue diajarin gimana caranya ngelawan orang secara efektif dan sekali pukul langsung tewang. Sama guru gue di Cirebon gue disuruh ke Kalimantan nemuin temen baiknya. Sampai di Kalimantan gue baru ngeliat ilmu paling berguna buat hidup. Bayangin deh, lo tahu pohon singkong? Dicabut itu akarnya berasap, dibuka matang. Apa gak bikin gue geleng-geleng kepala coba? Tapi mereka di sana gak ngajarin gue buat ngelawan orang. Perilmuan di sana gak kayak santai di tanah Jawa yang ngirim penyakit lah, ngirim jin lah, biar orang hidup susah. Mereka di sana kalau orang itu udah kebangetan banget, tetua mereka cukup tahu nama orangnya, dan besoknya kepala tuh orang udah kagak nempel ama lehernya lagi. Tapi semua kemampuan itu didapat dari leluhur mereka yang dipanggil Panglima. Ada sih beberapa orang yang bilang mereka itu berkuda. Tapi ya biarin, itu tetap jadi misteri. Sekitar 8 bulan gue di sana, ditambah 3 bulan keliling nyari. Akhirnya merasa ilmu udah cukup buat ngalahin bapak, gue pulang. Nyampe di rumah, disiksa gue. Mulai dari dipentalin dari tempat wudhu, sampai dibanting ke meja kayu di rumah. Ibu gue mah belain gue. Lah iya, anak kesayangannya dibikin babak belur ama bapaknya sendiri. Tapi itulah, akhirnya bapak gue mau ngebimbing gue ke jalan yang benar. Nyadarin gue kalau ilmu yang udah gue pelajarin itu sama sekali belum 1% dari apa yang ditulis di Al-Quran. Semakin gue dalemin, semakin gue sadar. Antara ilmu memperbudak jin, biasa sihir, teluh, santet, dan yang bikin harus pakai tumbal. Perilmuan pernapasan, meringankan tubuh. Segelintir dari ilmu bela diri di seluruh dunia juga mengadaptasi dari ilmu ini. Perilmuan aura atau yang bisa kita kenal dengan Tai Chi. Perilmuan yang berdasarkan Al-Quran. Nah, yang ini walaupun gak masuk di logika tapi memang ada. Contohnya salah satu ulama yang ngebantu Nabi Sulaiman memindai singgasananya Ratu Balqis yang bahkan jin terkuat pun gak sanggup mindahin dalam waktu sekedipan mata. Tapi karena tauhid yang tinggi dia bisa. Itulah kenapa nama perguruan kita ini namanya disensor. Sejak aku teringat akan kisah yang pernah diceritakan Pak Aksa dulu saat aku masih mengikuti perguruan di daerah Gabus. Bahkan orang sehebat dia pun pernah menginjakkan kakinya di
di tanah Kalimantan ini. Aku penasaran bagaimana dia melewati segala hal yang menyeramkan di pulau ini. Apalagi saat ia kesini masih di tahun 80-an. Pastinya kota tak mungkin seramai sekarang. Pikiranku benar-benar ngelantur. Biasanya hari libur digunakan oleh kami yang tidak pulang untuk mencuci pakaian. Tapi aku selalu mencuci pakaian setiap sore. Jadi aku selalu punya stok pakaian bersih di keesokan harinya. Gimana menurut kamu kerja di sini, Ndra? Ujar Pak Sami menghampiriku dengan memberikan sebungkus rokok padaku. Iya Pak, enak kok, semuanya baik. Ujarku sembari menerima rokok yang ia sodorkan. Mudah-mudahan kamu betah deh, ujarnya dengan meninggalkanku. Menyusul yang lainnya ke working area. Menghabiskan segelas kopi dan beberapa batang rokok mungkin adalah ide yang bagus di pagi yang membosankan ini. Sial, ketiduran. Ujarku dalam hati mendapati diriku sedang berbaring di teras rumah. Matahari sudah sangat tinggi saat aku mulai membuka mata. Udah bangun Kak? Ujar seorang wanita yang tidak asing bagiku. Udah, kamu ngapain siang-siang begini kesini? Ujarku sambil mengucek mataku. Gak boleh kah? Jawabnya. Boleh. Dah, kamu di mana? Ujarku panik saat menyadari Ida tak ada di sekitarku. Lalu siapa yang berbicara tadi? Aku harus terbiasa. Harus. Ujarku dalam hati menyemangati diri sendiri. Suara dentuman kayu ke tanah yang terdengar keras sedikit mengagetkanku. Mungkin Ida lagi. Ujarku dalam hati sambil tetap memperhatikan sekelilingku mencari sumber suara itu. Tapi ada satu hal yang aneh. Suara itu terdengar berulang-ulang. Tapi kadang suara itu terdengar jauh. Dan beberapa saat kemudian mendekat lagi. Kuputuskan untuk turun ke bawah mencari sumber suara itu. Dah, jangan main petak umpet deh. Gak lucu. Teriakku emosi dengan tetap melangkah ke sekeliling rumah. Tak ada jawaban. Hanya ada suara itu dan suara burung yang tak hentinya saling bersautan. Tak terasa setelah beberapa saat aku mengikuti arah suara itu, ternyata aku sudah meninggalkan rumah cukup jauh untuk rumah panggung itu. Tidak terlihat lagi. Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar dari sisi kiriku. Dek. Aku terjatuh karena kekagetanku dan menengok ke samping. Tak jauh dariku berdiri seorang nenek tua dengan mengenakan pakaian kain coklat bermotif hitam yang hanya dililitkan ke tubuhnya. Dia membawa sebuah tongkat yang besar seperti tongkat seorang petani untuk menumbuk padi. Dia menghentak-hentakan tongkat kayunya ke tanah. Mungkin orang sukunya Ida, ujarku dalam hati dan memberanikan diri mendekatinya. Tapi saat langkahku semakin mendekatinya, aku dapat melihat dengan jelas jika dari mulutnya mengeluarkan darah. Dan ternyata benar, corak hitam pada kain coklat yang dia kenakan itu adalah darah yang menetes dari mulutnya. Merinding, langsung menjalar ke sekujur tubuhku. Sial, apa penampakan di Kalimantan tak mengenal waktu? Gumamku dalam hati di tengah kengerian yang nampak di depan mataku. Seketika aku berteriak kaget saat ada sesuatu menahan pundakku sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sebelah kiri. Ternyata Pak Sami sedang memegang pundakku untuk menahanku melangkah lebih jauh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku sadar jika isyarat dari Pak Sami ini adalah pertanda kurang baik. Dan saat aku kembali memalingkan wajahku ke depan, nenek tadi menghilang bagai kabut yang tertiup angin. Ayo kita balik, ujar Pak Sami di tengah ketakutanku. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.